saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini Anda yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada saat ini, luangkan waktu Anda untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua dan akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya mengangkat, kamu harus bertobat. Pertobatan mungkin sebenarnya kata yang tidak enak di setiap pendengaran kita. Namun, kata ini akan bawa makna dan dampak yang besar dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita mendengar dari pemikiran orang bahwa pertobatan berarti stop melakukan kejahatan-kejahatan kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang sebetulnya berarti turn around, berbalik 180 derajat. Artinya kalau kita menyadari, kita adalah orang-orang yang salah, kita adalah orang-orang yang jalan kita keliru, jalan kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Meskipun kita sudah berbuat baik, namun dalam perbuatan baik itu kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan tanpa kita sadari, itu hal yang akan membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa itu pertobatan? Pertobatan berarti stop mengikuti keinginan kita, tetapi serahkanlah kepemimpinan hidupmu kepada Kristus. Serahkanlah kepemimpinan hidupmu kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus yang memimpin kehidupanmu, agar Roh Kudus yang menuntun kehidupanmu, sehingga Paulus berkata, aku hidup namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 17 dan 18. Begini bunyi firman Tuhan, jadi jika Allah memberi karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah diam? Ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita menemukan dua hal yang bisa dapat kita pelajari. Yang pertama, pertobatan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Saudaraku yang terkasih, jalan keselamatan bukanlah tentang orang yang beragama atau apapun itu, namun jalan keselamatan adalah hal yang bisa terbuka untuk semua orang. Saudaraku yang terkasih, jalan keselamatan telah tersedia, lalu apa yang kita cari lagi? Tuhan telah memberikan hal yang coba-coba dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari serahkanlah kepemimpinan hidupmu hanya kepada Kristus. Sebab apapun yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, itu baik adanya dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan namanya. Yang kedua, pertobatan ada untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, Yesus bilang, jika kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan layak untuk kerajaan Allah. Yesus mau tegaskan di sini bahwa pertobatan dibutuhkan oleh setiap orang. Saudaraku yang terkasih, pertobatan itu bukan hanya untuk orang yang beragama Kristen, bukan hanya untuk orang yang beragama, namun pertobatan dibutuhkan oleh setiap orang. Setiap orang berhak untuk bertobat. Ya, makanya Yesus bilang, jika kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan layak untuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semuanya serahkan. Karena Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita, karena Tuhan yang layak mengendalikan setiap kehidupan kita, karena kita ini adalah milik ciptaan Tuhan, dan di dalam Dia kita lebih dari orang-orang yang menang. Sebab apapun yang kita serahkan hanya kepada Tuhan, sebab apapun yang kita percayakan bahwa Tuhan yang sanggup melakukannya, pasti semuanya akan mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Dia. Oleh sebab itu, mari kita bangkit beriman dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, atas seizin Dia, itu pasti akan bawa berkat dan kelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.